Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Salsabil dengan NIM C1M023-10011, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang mikropropagasi pada tanaman anggrek. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like dan komen dan jangan lupa subscribe pada channel ini. Sebelum kita masuk, kita saksikan intro dulu. Ini dia. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita terlebih dahulu akan membahas apa sih itu mikropropagasi. Mikropropagasi merupakan teknik kultur jaringan untuk perbanyakan tumbuhan dalam medium buatan yang dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut untuk menghasilkan bibit yang banyak dalam waktu relatif singkat. Kemudian untuk tanaman anggrek atau Orchidaceae termasuk dalam keluarga tanaman bunga-bungaan. Anggrek merupakan bunga abadi, artinya keberadaannya tidak mengenal musim dan disukai manusia sepanjang zaman. Anggrek merupakan tanaman bunga hias yang bunganya indah. Anggrek sudah dikenal sejak 200 tahun lalu dan sejak 50 tahun terakhir mulai dibudidayakan secara luas di Indonesia. Lanjut kepada manfaat mikropropagasi anggrek. Yang pertama adalah perbanyakan klon secara cepat. Ini dapat menghasilkan ribuan bibit dalam waktu singkat. Keragaman genetik menghasilkan tanaman yang seragam dengan sifat genetik yang sama, memperbanyak tanaman yang sulit diperbanyak secara vegetatif konvensional, yakni berguna untuk spesies anggrek langka atau yang terancam punah. Kita masuk ke pembahasan, yakni tahapan-tahapan mikropropagasi anggrek. Tahapan pertama yakni eksplan dan persiapan. Tahapan pertama dalam mikropropagasi anggrek adalah pemilihan dan persiapan eksplan. Eksplan bisa berupa tunas, pucuk, tunas aksilar, daun muda, atau kuncup bunga. Pemilihan eksplan yang tepat sangat krusial karena tingkat regenerasi sangat bergantung pada jenis jaringan yang dipilih. Sebelum digunakan, eksplan harus disterilisasi untuk menghilangkan kontaminasi, biasanya menggunakan larutan hipoklorit natrium atau etanol. Selanjutnya, inisiasi kultur. Setelah disterilisasi, eksplan ditempatkan pada media kultur in vitro. Media ini mengandung nutrisi dasar seperti garam mineral, vitamin, karbohidrat, serta hormon tumbuh seperti BAP atau benzylaminopurin dan NAA atau naphthalene acetic acid. Kombinasi hormon yang tepat membantu induksi pertumbuhan tunas atau protocorm-like bodies (PLBs) dari eksplan. Tahapan yang ketiga yakni induksi kalus dan proliferasi tunas. Pada tahap ini, eksplan akan mengalami proliferasi, yaitu pembentukan banyak tunas atau kalus, yakni jaringan tidak terdiferensiasi. Kalus kemudian akan membentuk tunas yang dapat dipisahkan dan dipindahkan ke media baru untuk diperbanyak lebih lanjut. Pada beberapa spesies seperti Vanda dan Dendrobium, kombinasi BAP dan NAA sangat efektif dalam menghasilkan banyak tunas dari suatu eksplan. Selanjutnya tahapan yang keempat yakni pembentukan akar. Setelah tunas berkembang, media harus dimodifikasi untuk mendukung pembentukan akar. Pada tahap ini, hormon seperti IBA, indole tributyric acid atau NAA sering digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar yang sehat. Tunas yang telah berakar dapat dipindahkan ke tahap yang berikutnya. Dan tahap terakhir yakni aklimatisasi. Bibit anggrek yang telah berkembang dari kultur in vitro harus mengalami proses aklimatisasi. Bibit ini dipindahkan dari kondisi laboratorium steril ke lingkungan luar yang lebih keras. Selama proses ini, mereka biasanya ditempatkan dalam kondisi rumah kaca dengan kelembapan tinggi untuk membantu adaptasi. Tahapan ini umum digunakan dalam berbagai metode mikropropagasi anggrek sesuai dengan protokol yang diberikan dalam penelitian terbaru. Selanjutnya ada permasalahan dalam penerapan teknik mikropropagasi. Yang pertama, kontaminasi. Kontaminasi ini bisa berasal dari luar, yakni peralatan media eksplanta maupun dari dalam, mikroba endofit di tanaman induk. Penggunaan teknik sterilisasi seperti agen kimia, misalnya sodium hipoklorit, dan sterilisasi UV adalah solusi yang umum digunakan untuk mengurangi kontaminasi ini. Yang kedua adalah hiperhidrisitas. Masalah lain yang sering terjadi adalah hiperhidrisitas, di mana tanaman yang ditumbuhkan secara in vitro menjadi terlalu kaya akan air sehingga menyebabkan deformasi pada struktur tanaman. Selanjutnya yang ketiga ada variasi somaklonal. Variasi genetik yang tidak diinginkan kadang muncul selama proses mikropropagasi, terutama dalam produksi skala besar.
menyebabkan variasi pada tanaman hasil yang bisa mempengaruhi keseragaman genetik. Yang keempat yakni recalcitrant. Beberapa spesies tanaman sulit untuk dikulturkan secara in vitro, disebut recalcitrant, yang menjadi hambatan besar dalam proses mikropropagasi untuk beberapa tanaman yang sehat. Kemudian ada solusi dari permasalahan tersebut, yakni solusi untuk kontaminasi. Untuk mengurangi kontaminasi mikroba, metode sterilisasi yang lebih baik dianjurkan, seperti penggunaan agen kimia, misalnya natrium hipoklorit atau merkuri klorida, sterilisasi UV, autoclave media, dan alat-alat. Juga perbaikan dalam praktik penanganan laboratorium dapat membantu mengurangi tingkat kontaminasi. Selanjutnya, solusi untuk hiperhidrisitas. Untuk mencegah hiperhidrisitas, pengendalian lingkungan in vitro sangat penting, termasuk pengaturan kelembaban dan keseimbangan hormon tanaman. Penyesuaian kadar hormon auksin dan sitokinin di media kultur juga bisa membantu mengurangi masalah ini. Solusi yang disarankan untuk mengurangi variasi sumaklonal termasuk penggunaan teknik molekuler untuk memantau stabilitas genetik tanaman yang diperbanyak serta memilih protokol mikropropagasi yang lebih stabil dan sesuai dengan spesies tanaman tertentu. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan tadi adalah mikropropagasi memberikan solusi yang efisien dan efektif untuk memperbanyak anggrek, terutama untuk memenuhi permintaan pasar dan melestarikan spesies yang sulit berkembang biak secara alami. Metode ini mendukung perbanyakan tanaman secara massal dengan kualitas yang terjaga dan membantu mengurangi ancaman kepunahan pada anggrek langka. Itu saja penjelasan mengenai mikropropagasi pada tanaman anggrek. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.